Salam pemirsa HC Indonesia dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda dalam acara pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Saya mengundang untuk semua pemirsa HC Indonesia untuk bisa kembali lagi belajar menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya dan mempunyai karakter seperti Kristus. Karena untuk mempunyai karakter seperti Kristus, bukanlah hanya dengan kita mendengar saja atau mempelajarinya, tapi terus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, judul kita pada hari ini adalah sahabat orang berdosa. Ayat inti kita terdapat di Yeskel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Setiap penghinaan, celaan, dan kekejaman yang dapat dihasutkan oleh setan untuk direncanakan oleh hati manusia telah didatangkan kepada para pengikut Yesus. Dan itu akan digenapi dengan cara yang bahkan lebih nyata. Karena keinginan daging bermusuhan dengan hukum Tuhan dan tidak akan tunduk pada perintahnya. Kita telah sangat diberkati untuk dapat hidup di bawah pemerintahan di mana kita dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi sifat manusia tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Kristus sekarang ini lebih daripada di masa lalu. Dunia masih menentang Yesus. Sekarang, kebencian yang sama yang memicu seruan, salibkan dia, masih bekerja pada anak-anak yang durhaka. Roh setan yang sama yang selama abad ke-8 mengirim pria dan wanita ke dalam penjara, ke pengasingan, dan ke tiang pancang yang mengandung penyiksaan yang luar biasa, yang menghasilkan pembantaian Saint Bartolomeo dan membakar Smithfield, masih bekerja dengan kegairahan ganas di hati yang belum diperbarui. Kita terus dicela oleh setan karena kita mengikuti Yesus. Dunia ini terus membenci orang-orang yang mengikuti Yesus. Kalau bisa dilihat saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sangat gelap, di mana semuanya telah mementingkan dirinya sendiri. Tadi katakan keinginan daging bermusuh dengan hukum Tuhan, bahwa manusia makin lama mengikuti keinginan daging mereka, bukan mengikuti kehendak Tuhan. Bahwa sifat manusia semakin lama tidak selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Setan terus menyerang kepada semua orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Setan mau justru menjatuhkan kita supaya kita tidak diselamatkan. Jika pemirsa melihat semua berita-berita di dunia ini, banyak sekali berita di media sosial, di televisi, maupun di handphone Anda, bahwa banyak berita mengenai pembunuhan, pencurian, gempa bumi, dan yang lain-lainnya. Tapi ingat bahwa ini telah dinubuatkan. Setan akan terus menyerang orang-orang yang mempercayai Yesus. Orang-orang akan semakin jahat. Tetapi di sisi lain, bagi umat-umat Tuhan, Tuhan akan terus pelihara. Tuhan juga mau menguji kita, apakah kita benar-benar mengikuti Tuhan atau mengikuti diri kita sendiri. Dan perbuatan kita yang mungkin bisa menyakitkan Yesus. Kita bisa mengkhianati Yesus dengan cara kita tidak menuruti firman Tuhan. Dengan cara kita mengikuti diri kita sendiri, bukan dengan Tuhan. Tuhan justru mau kita diubahkan. Tetapi jika kita mau diubahkan oleh Tuhan, Tuhan harus menguji kita. Pengujian Yesus atau pengujian Tuhan itu bukan untuk kita sengsara. Sebuah ujian supaya kita terlihat apa kita benar-benar sungguh-sungguh mencintai Yesus atau mencintai diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mengikuti Dia. Tetapi Tuhan mau kita dengan keinginan diri kita sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kegelapan melampaui dunia kita. Memang betul, kita adalah anak-anak kegelapan. Sebenarnya kita tidak layak diselamatkan oleh Tuhan untuk masuk ke surga, pemirsa. Kita semua tidak sempurna. Untuk bisa diselamatkan oleh Yesus dan ke surga, seharusnya 100% sempurna. Tapi apakah ada manusia di dunia ini yang 100% sempurna? Tidak ada celah, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa? Tidak ada. Hanyalah Yesus yang 100% murni, yang bisa diselamatkan. Tuhan turun ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada kita semua, bahwa kita semuanya bisa melewati pencobaan setan, asalkan kita mau bergantung kepada Yesus dan juga bergantung kepada kebenaran itu. Ya, Yesus bisa saja menggunakan kuasanya, karena Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus bisa saja menggunakan kuasa besarnya, ketuhanannya, tapi Dia tidak melakukan itu. Supaya kita bisa diselamatkan oleh Yesus, saudara, hanya sebenarnya kita menurut saja kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Ujiannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus.
Mungkin begitu Yesus terlihat atau kelihatannya seperti suatu hal yang sulit. Tapi tidak, sebenarnya Tuhan mau menguji kita, memang sepertinya sulit, tapi dengan kesulitan itu, dengan teguran atau dengan peringatan kepada kita, itu sebenarnya kasih Tuhan kepada kita untuk melihat apa kita benar-benar cinta kepada Yesus. Ya mungkin di hidup kita mempunyai banyak persoalan. Tapi ingat saudara, ujian itulah yang membentuk karakter kita. Ujian itulah yang akan membuat kita kuat untuk melewati semua pencobaan. Karena melalui teguran atau melewati ujian-ujian itu, hanya dengan ujian-ujian itu akan membuat kita selalu kuat. Kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus. Kepada mereka yang menjadi musuh kita, tapi kita tidak boleh, demi menjaga kedamaian, menutupi kejahatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutupi kejahatan, atau dengan sesuatu yang semacam kompromi. Meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih bagi umat manusia, dia tidak pernah menuruti dosa mereka. Dia adalah sahabat orang berdosa. Jadi tadi sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan mau kita menjadi seperti Kristus setiap hari. Betul, Tuhan adalah sahabat orang berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan suka dosa. Betul, Tuhan mau menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan berteman dengan semua orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti Tuhan berteman atau menyukai dosa. Tuhan mencintai kita, tapi Tuhan tetap dengan prinsipnya untuk melakukan hal yang benar. Dan juga kepada kita semua, jika kita punya teman-teman yang menjauhkan kita dari Tuhan, alangkah baiknya kita jauhkan. Bukan berartinya kita memusuhi mereka, bukan. Tapi kita menjauhkan mereka supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Justru kita doakan mereka, supaya mereka bisa lebih lagi dekat kepada Tuhan. Jadi hati-hati dengan kita mempunyai teman yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Boleh kita berteman, tidak ada salahnya kita berteman dengan orang-orang. Tapi ingat, haruslah kita terus mengikuti prinsip Tuhan. Bahwa kita harus menjadi terang dan kita harus menjauhkan teman-teman, sebisa mungkin menjauhkan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa atau kita jatuh dalam godaan-godaan setan itu. Dia adalah teguran yang keras atas semua kejahatan. Dia berupaya keras agar setiap pria dan wanita menjadi setia pada diri mereka sendiri dalam segala hal yang dikehendaki Tuhan bagi mereka, dan setia terhadap kepentingan mereka yang lebih tinggi dan kekal. Hidup di dunia yang telah dirusak akan dihanguskan oleh kutukan yang dibawa oleh ketidaktaatan. Dia tidak bisa mendapatkan kedamaian jika dia membiarkannya tanpa diberi peringatan, tanpa petunjuk, tanpa teguran. Hal itu akan berarti membeli kedamaian dengan mengabaikan tanggung jawab. Kedamaiannya adalah kesadaran akan melakukan kehendak Bapaknya, bukan dari keadaan apapun dihasilkan dari pengabaian tugas tanggung jawabnya. Review and Herald 19 Januari 1500. Tuhan terus menegur dan memberikan kita peringatan selalu melalui Roh Kudus. Kenapa Tuhan memberikan kita teguran atau ujian atau peringatan? Bukan karena Yesus mau kita sengsara, atau bukan karena Yesus mau kita jatuh, iman kita bukan. Tapi justru dengan teguran itu kita dikuatkan. Karena Yesus sangat mengasihi kita semua. Karena dia peduli kepada kita. Sehingga Tuhan terus memberikan teguran kepada kita. Bayangkan saja, jika Tuhan tidak memberikan Roh Kudus kepada kita, atau teguran, kita sudah tidak ada harapan, kita tidak bisa diselamatkan. Tapi melalui teguran itu, dengan keras Tuhan menegur karena saking sayangnya Tuhan pada kita semua. Jadi jika Tuhan memberikan Anda teguran, peringatan, hargailah itu. Karena itu adalah keselamatan bagi kita semua. Karena melalui teguran itu kita bisa diselamatkan. Asalkan kita mau dan menurut kepada Tuhan. Tadi dikatakan di sini sangat menarik. Hidup di dunia yang telah dirusak dan dihanguskan oleh kutukan yang dibawa oleh ketidaktaatan, dan setiap orang menjadi mengikuti diri mereka sendiri. Mereka sendiri, di mana orang-orang makin lama mengikuti diri mereka sendiri, bukan Tuhan, tapi diri dan diri dan diri terus. Apa yang kita mau lakukan, diri terus yang diutamakan. Itulah sebenarnya sifat manusia alamiahnya. Tidak pernah mempedulikan orang lain, tapi justru lebih memperdulikan diri kita sendiri. Tapi Yesus mengajarkan kita semua untuk peduli kepada semua orang, untuk peduli kepada orang. Supaya bukan hanya kita bisa selamatkan, tetapi orang bisa melihat perbuatan Tuhan yang baik dan mereka bisa diselamatkan. Dan juga di sini katakan, makin lama manusia terus tidak taat kepada Tuhan. Dan ketidaktaatan mereka suruh memilih jalan yang tidak benar itu. Karena ingat, Tuhan tidak bisa memaksakan kita untuk melakukan kebenaran. Tuhan tidak bisa memaksakan kita untuk melakukan hal yang benar. Dengan pilihan kita saja,
yang bisa membawa kita keselamatan. Karena keselamatan itu telah diberikan kepada semua orang, pemirsa. Dengan cara gratis, Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita semua di dunia ini. Tapi untuk kita bisa diselamatkan, Tuhan mau kita untuk berusaha menjadi orang lebih baik lagi. Dan ingat, apapun yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan kita tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan kita sendiri. Tapi hanya dengan pertolongan Tuhan. Ingat bahwa manusia tidak 100% sempurna. Kita masih ada dosanya. Untuk diselamatkan, kita harus menjadi 100% sempurna, saudara. Supaya kita bisa selamatkan. Tapi, kita manusia bukan 100%. Mungkin kita sempurna 99,999%. Tetapi, itu pun kita tidak bisa diselamatkan. Yang hanya bisa diselamatkan adalah 100%. Mungkin pertanyaan jadi bagaimana? Kita tidak ada harapan. Janganlah menggunakan alasan bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita masih bisa diselamatkan jika kita mau mengalahkan diri kita sendiri dan mengikuti Tuhan. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam dosa terbuka? Kembali lagi, jika kita mempunyai teman-teman saudara yang menjauhkan kita dari Tuhan, alangkah baiknya kita jauhkan. Bukan untuk memusuhi mereka, tapi menjauhkan mereka supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita bisa tetap berteman kepada mereka. Tidak ada salahnya kita berteman kepada semua orang. Tapi pilihlah dengan bijaksana, mintalah hikmat oleh Tuhan untuk siapa kita harus berteman. Karena teman-teman kita, lingkungan kita bisa menjatuhkan kita. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita melakukan hal yang benar atau memaksa kita untuk kita melakukan hal yang benar. Tapi Tuhan melihat keinginan kita sendiri. Karena Tuhan mau melihat apakah kita serius mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan jangan kita mengikuti Tuhan karena kita takut. Terkadang manusia atau saya sendiri, kita mau mengikuti Tuhan karena kita takut tidak diselamatkan. Janganlah kita mempunyai karakter seperti itu. Tetapi, punyalah karakter bahwa kita mau melakukan yang benar karena itulah yang benar. Bukan karena takut. Jika kita takut tidak diselamatkan untuk melakukan hal yang benar, itu adalah bukan cinta yang sejati kepada Tuhan. Cinta yang sejati adalah walaupun orang mencela kita sekalipun, kita terus berdiri terus dalam kebenaran. Karena kita terus membela kebenaran itu. Walaupun orang mencela kita, kita terus melakukan hal yang benar karena itulah yang benar. Baik pemirsa, mungkin adalah pembahasan untuk hari ini. Semoga bisa bertemu dengan pembahasan-pembahasan buku lainnya. Dan salam Tuhan memberkati.